Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tayyib, ismahuli an u'arifan nafsi. Ismi Rina Anjani. Anna talibatan fi jami'ati Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seubayinu lakum anil maudu. Peran pendidikan dalam masyarakat. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di sini saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam masyarakat. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan masyarakat. Nah, jadi pengertian pendidikan. Pendidikan itu adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang dilakukan secara terus-menerus dari generasi satu ke generasi lainnya. Nah, di mana melalui penelitian, pelatihan, dan pengajaran. Terus pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tapi juga bisa dilakukan secara otodidak atau secara mandiri. Nah, pendidikan itu umumnya dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama tuh seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. Nah, kemudian apa sih masyarakat? Nah, masyarakat itu berasal dari istilah society. Jadi masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya. Nah, di mana kebanyakan interaksi adalah antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. Terus, nah jadi masyarakat itu adalah sekelompok adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Jadi pada umumnya sebutan masyarakat itu dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Nah, kemudian apa sih hubungan antara pendidikan dengan masyarakat? Jadi kondisi masyarakat sangat mempengaruhi perbaikan pendidikan yang ada di Indonesia. Semua orang menginginkan pendidikan di Indonesia itu dapat diperbaiki. Nah, jadi hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang sama-sama saling membutuhkan. Nah, jadi masyarakat sangat membutuhkan layanan pendidikan yang baik. Nah, tentunya hal ini tuh bisa dilewati melalui lembaga pendidikan untuk mempersiapkan serta memenuhi kebutuhan dan harapan hidup yang sempurna. Terus, masyarakat juga tidak dapat mencapai hidup sempurna apabila tidak ada pendidikan. Jadi masyarakat dengan pendidikan itu adalah dua komponen yang saling membutuhkan satu sama lain. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa masyarakat dan pendidikan adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masyarakat membutuhkan pendidikan, begitu pula dengan sebaliknya. Nah, karena masyarakat tanpa pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, karena di dalam pendidikan terdapat unsur masyarakat seperti guru, peserta didik, dan lainnya. Nah, begitu juga sebaliknya, tanpa pendidikan masyarakat akan menjadi bodoh dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Menurut Abu Ahmadi, masyarakat itu dipandang sebagai laboratorium di mana anak belajar, menyelidiki, dan turut serta dalam usaha-usaha masyarakat yang mengandung unsur masyarakat. Dalam Undang-Undang Indonesia juga telah dirumuskan tentang pendidikan yang mengikuti atas kebutuhan masyarakat, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan agar kita saling mengingatkan dan memberikan pengetahuan untuk sesama, agar kelak tidak termasuk ke dalam golongan orang yang merugi, sebagaimana tertera dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini dijelaskan bahwa dikatakan
mengingatkan bahwa agar umat Islam senantiasa untuk saling mengingatkan sesama, walaupun itu hanya bersifat kecil. Setidaknya setiap masing-masing manusia dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka sendiri. Oke, selanjutnya peran pendidikan dalam masyarakat. Nah, jadi pendidikan itu adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang di dalam masyarakat yang kompleks. Jadi fungsi pendidikan ini mengalami spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal yang terjadi. Nah, pendidikan itu dalam arti luas adalah meliputi seluruh umat manusia sepanjang sejarah adanya manusia dan sepanjang hidup manusia. Nah, jadi lembaga pendidikan itu merupakan jawaban manusia atas problem dari perkembangan manusia itu sendiri. Jadi pendidikan itu akan membentuk dan membina bentuk-bentuk tertentu dengan tingkah laku tertentu. Nah, pendidikan juga diharapkan dapat memupuk rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, dan sosial demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Nah, di sini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi dari pendidikan. Yang pertama tuh fungsi sosialisasi. Nah, jadi secara singkatnya pendidikan ini diharapkan mampu berperan sebagai proses sosialisasi dalam masyarakat agar bisa berjalan dengan baik. Yang kedua itu fungsi kontrol sosial. Terus ada fungsi pelestarian budaya masyarakat, fungsi seleksi latihan dan pengembangan tenaga kerja, fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik yang analisis krisis berperan untuk menanamkan keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Nah, jadi pendidikan modern ini telah berhasil menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan kemampuan berpikir yang kritis. Fungsi sekolah dalam masyarakat. Jadi mengenai adanya 3 bentuk pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Kalau misalkan pendidikan formal disebut juga dengan pendidikan sekolah. Sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan formal, informal, dan non formal. Jadi kalau misalkan pendidikan formal itu meliputi kegiatan di sekolah, pendidikan non formal meliputi kegiatan di lingkungan keluarga. Nah, terus kalau misalkan pendidikan informal itu meliputi kegiatan dalam masyarakat. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh pendidikan dalam masyarakat. Ada pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, terus pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lainnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa itu pendidikan kecakapan hidup? Nah, jadi pendidikan kecakapan hidup adalah adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang supaya mampu memecahkan suatu permasalahan hidup secara wajar dan menjalani kehidupan secara bermartabat tanpa merasa tertekan. Terus ada pendidikan selanjutnya, pendidikan keaksaraan. Nah, pendidikan keaksaraan ini adalah pendidikan bagi masyarakat yang dia tuh buta aksara Latin agar memiliki kemampuan membaca berbahasa Indonesia dan menganalisis sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin
hanya sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena pengetahuan yang saya ketahui masih sangat dangkal. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.